Kita akan mengkaji satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Adapun hadis yang akan kita kaji malam ini adalah inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Di antara amal yang tetap menyertai seorang mukmin walaupun dia sudah mati, dicabut malaikat maut nyawanya, masuk dia ke liang lahat, dimakan cacing tanah, tapi amalnya tetap mengalir. Dalam hadis ini ada 7 yang tetap mengalir. Bagi yang mencatat, anak-anak sekolah, 7 amal tetap mengalir setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Cobalah tengoknya adilnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi mengatakan yang mengalir itu hanya ilmu yang diajarkan, betapa sedihnya kita yang bukan buya, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan alim ulama, bukan profesor doktor, bukan buya. Kami tak pernah mengajar, tapi di situ dibuatnya 2. Allamahu wa nasyarahu. Bukan mengajar saja, tapi ada satu lagi, nasyarahu. Apa arti nasyarahu? Share. Yang sanggup mengajar, mengajar. Tak sanggup mengajar, share. Share saja ilmu ini banyak-banyak. Yang kedua, waladan salihan tarakahu. Anak yang soleh. Anak soleh. Kenapa anak nomor 2? Karena banyak orang tak punya anak, berkecil hati, dihibur Allah Ta'ala. Kau boleh tak punya anak, tapi kau punya ilmu. Kau boleh tak punya anak, tapi kau punya buku. Kau boleh tak punya anak, tapi kau punya kitab. Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang kedua, waladan salihan tarakahu. Begitu hebatnya Nabi SAW. Anda yang pertama tadi langsung Nabi katakan anak yang soleh, orang langsung down, orang langsung jatuh. Nabi hibur, ilmu dulu. Karena ilmu semua orang bisa berilmu, tapi anak tak semua orang bisa punya anak. Maka yang sudah punya anak alhamdulillah, yang belum punya anak al-kasbu wal ikhtiar. Ikhtiar tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua orang mengatakan istrinya sudah mandul, tak akan mungkin punya anak. Diponis orang sekampung mengatakan mandul, tak akan mungkin punya anak. Apa yang terjadi? Umur 99 tahun, Ibrahim alaihissalam mengandung istrinya Hajar. Hajar mengandung, melahirkan anak Ismail. Umurnya 86 tahun. 86 tambah 13 tahun umur Nabi Ismail. Lahirlah Ishak dari istri tua yang sudah diponis tak akan mungkin punya anak, bisa punya anak. Oleh sebab itu jangan pernah berkecil hati. Allah Ta'ala punya kuasa. Kalau sudah tua tak juga punya anak, husnuzan sama Allah. Mungkin kalau kau punya anak, anak itu pula menyebabkan kau masuk neraka karena dia sabu-sabu, narkoba, LGBT, perbuatan virus HIV/AIDS, melakukan perbuatan umat Nabi Lut, macam-macam. Husnuzan kepada Allah. Ada yang lebih tinggi makomnya daripada sholat tarawih, ada yang lebih hebat daripada sholat tahajud, ada yang lebih hebat daripada jihad fisabilillah. Apa dia? Ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah sudah, makan obat sudah, pijat refleksi sudah, totok segala totok sudah, berbagai macam usaha sudah, tak juga menghasilkan. Berarti Allah ingin menempatkan engkau lebih hebat dari punya anak soleh. Apa dia? Ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yarda bi qada'i. Siapa yang tak ridho menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i. Siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya. Carilah Tuhan selain aku. Mau kemana kita mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tak ada yang berhak sebenar-benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang punya anak, didiklah anak dari mulai TK Quran, SD Quran, PAUD Quran, SMP Quran, SMA Quran, SMK Quran. Adapun kuliahnya terserah dia mau jadi apapun, yang penting waladan salihan tarakahu, meninggalkan anak-anak yang soleh. Apa kata B.J. Habibie, Bahruddin Yusuf Habibie, orang yang IQ-nya lebih tinggi daripada Einstein, yang hebat, lebih tinggi lagi B.J. Habibie.
Tapi di akhir hayatnya apa kata dia? Kalau bolehlah aku kembali muda, kalau bolehlah waktu itu berlalu, itu bisa mundur lagi, aku akan belajar agama Islam. Dia tetap ahli pesawat, tapi dia belajar agama Islam. Tapi mantan presiden kita B.J. Habibie itu hebat. Walaupun dia bukan ahli agama Islam, tapi berapa perjuangan dia untuk Islam. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, slogan Imtak dan Imtek. Imtak iman dan takwa, Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Dialah yang menggelorakan otak boleh Jerman, hatinya tetap Makkah, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz anaknya kuliah di mana? Sains teknologi, jurusan komputer. Muhammad Mustafa A'zami, MM A'zami, mendapat gelar doktor dari Cambridge University, Inggris, membela Islam dari serangan-serangan orientalis. Tapi anaknya tidak jurusan hadis, anaknya bukan jurusan tafsir, anaknya bukan jurusan usul fikih, anaknya belajar komputer di Amerika. Lalu orang pun komen, masa anak profesor ahli hadis belajar di Amerika? Dia memang belajar komputer, tapi yang dia buat apa? Dia menjadi seorang programmer. Dulu orang kalau mau mencari hadis, buka Sahih Bukhari, tak dapat. Buka Sahih Muslim, tak dapat. Buka Sunan Abi Daud, tak dapat. Buka Sunan Nasai, tak dapat. Buka Sunan Tirmidzi, tak dapat. Buka Sunan Ibnu Majah, tak dapat. Buka Muwatta Malik, tak juga ada. Buka Sunan Ad-Darimi, tak juga ketemu. Buka Musnad Ahmad bin Hanbal, tak juga ketemu. Tutup kitab, hadis tak dapat, debunya dapat. Tapi begitu programmer membuat program Alfiyah 1000 kitab dalam satu CD, satu flash disk, awal dulu dalam bentuk CD Alfiyah, lalu kemudian berkembang menjadi Syamilah, awalnya 3 giga, melompat menjadi 20 giga, menjadi macam-macam sampai tera. Akhirnya orang sekarang tinggal klik, ketemu hadis, copy paste. Berapa anak-anak muda kita yang bukan jurusan tafsir, bukan jurusan hadis, tapi waladan sholihan, dia tetap soleh. Pakaiannya memang bukan pakaian ustaz, dia tidak pakai jubah, dia tidak pakai koko, bajunya biasa saja, tapi isi di dalamnya komputer yang untuk memudahkan umat Islam belajar agama Islam. Sekarang orang kalau mau baca Quran tebal sekali. Quran isinya Quran, tajwid, tafsir, asbabun nuzul. Quran, tajwid, tafsir, asbabun nuzul, tebal sekali. Saya menantang anak-anak Kabupaten Kampar, anak-anak muda yang kuliah di UIN, di Fakultas Sains Teknologi. Coba kalian buat Quran digital, cukup dengan satu barcode, satu ayat. Bisa tak kalian buat satu barcode, satu ayat? Ketika Quran ini diklikkan barcode-nya, klik langsung keluar suara Ustaz Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pula bisa mirip. Bisa tak kalian buat? Daripada dia baca tafsir tebal tak tentu arah, cukup dengan satu barcode, diklikkan langsung keluar suara Ustaz Nazri. Kalau kebetulan ayat itu tentang fikih, langsung keluar penjelasan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kalau kebetulan di situ ceramahnya umum, langsung keluar suara Ustadz Abdul Somad. Saya ada juga situ sampai tadi. Bisa tak kalian buat? Ilmu sudah, anak soleh sudah. Yang ketiga, mushafan warasahu, mewakafkan mushaf. Apa mushaf itu Pak Ustadz? Quran. Orang selalu minta ambilkan Quran. Tolong ambilkan Quran. Tolong ambilkan Quran. Kalau orang Arab tidak mengatakan ambilkan Quran, khudh mushaf, karena dia mengatakan itu adalah mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran yang tersusun, maka disebut dia dengan mushaf. Quran tak ada bentuk jamaknya, kitab, jamaknya kutub, fiha kutubun qayyimah. Tapi Quran tak ada bentuk jamaknya, karena Quran hanya satu. Lalu yang ada itu apa? Itu adalah mushaf, tapi dia tetap la yamassuhu illal mutahharun. Ahlu sunnah wal jamaah, bukan Mu'tazilah. Ahlu sunnah wal jamaah berpegang bahwa memegang mushaf itu pun Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4, mesti berwudu. Tapi saya mau menjelaskan bahwa mewakafkan mushaf
Alhamdulillah, sekarang program-program wakaf mushaf Al-Quran. Berikut ini penyerahan wakaf mushaf Al-Quran sebanyak 1000 eksemplar disebarkan ke suku Talang, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, disebarkan ke desa terpencil. Kami mengantar ke kampung-kampung. Alhamdulillah, luar biasa. Dan Yayasan Tabung Wakaf Umat di Pekanbaru 16 programnya, di antara program yang paling banyak diminati orang adalah wakaf Al-Quran. Tapi wakaf Al-Quran ini jangan macam-macam. Ada juga yang mempermain-mainkan wakaf Al-Quran. Akadnya akad wakaf, tapi dia bermain jual beli di sana. Nah, ini mesti hati-hati. Saya wakafkan duit 100.000 untuk beli Al-Quran tunai. Ingat, akadnya akad wakaf. Ternyata harga Quran 35.000. Makin banyak dicetak makin murah. Akad Quran 35.000. Akadnya kau katakan wakaf, duitnya kau pakai untuk operasional. Tak betul akadnya. Karena kalau wakaf tak boleh hilang. Kalau hilang itu namanya bukan wakaf, itu namanya infak, itu namanya sedekah. Maka mesti jelas ini akad. Yang membedakan antara jual beli, gadai, pinjam meminjam, letaknya pada akad. Itu maka dalam Islam itu akad fikih itu luar biasa. Jadi nanti kalau ada orang mau program wakaf Al-Quran, silakan wakaf Al-Quran. Tapi jelas akadnya. Ingat, banyak orang yang berniat baik, tapi berniat baik ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak baik. Tapi kita tidak pernah taubat berbuat baik. Jangan sampai hanya karena 1-2 orang yang mempermainkan wakaf, lalu kemudian kita taubat berbuat baik. Saya taubat minum khamar, bagus. Saya taubat berzina, bagus. Saya taubat korupsi, bagus. Saya taubat sedekah, jangan. Ini umat ini banyak sekarang. Taubat saya pengajian Pak Ustaz, jangan. Kita tetap berbuat baik. Maka silakan wakaf Al-Quran. Ustaz Abdul Somad ini cuman ceramah aja, wakaf Quran. Ustaz sendiri pernah tak wakaf Quran? Waktu meninggal almarhumah emak saya wakafkan Al-Quran, kalau tak salah 5.000 eksemplar. Tapi bukan duit saya. Assalamualaikum Pak Penerbit Bandung. Waalaikumsalam. Saya mau cetak 2.000 Quran untuk wakaf mak saya meninggal, boleh tak? Boleh, kata dia. Setelah dicetak, tapi kami tak mau terima duitnya Pak Ustaz. Kirimnya 2.000 Al-Quran, kata dia tak usah bayar. Oh, kalau tak usah bayar Pak, tambah lagi 5.000, kata saya. Nah, kalau 5.000 bayar, katanya. Nah, bayar. Maksud saya 2.000 tak bayar, yang 3.000 tuh bayar. Supaya kalau masuk surga jangan dia aja. Coba kalau kita tak mau dibayar, pas diminta 2.000, kata dia jangan bayar, mati. Kebetulan kuburnya dekat, dia mengalir pahala, kita tidak. Setiap pagi, setiap sore, setiap malam Quran itu dibagikan, dikirim pakai pos dari Sabang sampai Papua. Pondok pesantren ke Papua kami kirim, ke Makassar kami kirim, ke Banjar kami kirim. Supaya apa? Pesantren, rumah tahfiz, rumah Quran, anak yatim, fakir miskin, duafa, jompo. Yasin sudah terlalu banyak. Saya singgah ke masjid, ke surau, ke langgar musola, Yasin berserak-serak. Yasinnya udah hancur, fotonya yang ada, foto selfie pula tuh. Maka kalau yang selama ini buat Yasin, bukan saya katakan tak bagus, bagus, mantap, tapi udah terlalu banyak. Kalau budgetnya ada 2 juta, belikan Quran 200.000. 1 juta 5 Quran, 2 juta 10 Quran. 1 di rumah anak yatim, 1 di masjid, 1 di surau, 1 di langgar, 1 di musola. Di rumah tetap ada. Jangan sampai di rumah kita tak ada Quran. Mushafan warathahu, mewakafkan Al-Quran. 4. Masjidan banahu, membangun masjid. Sanggup bangun masjid dengan duit sendiri, bangun. Tak sanggup bangun masjid dengan duit sendiri, pakai APBD. Contohnya mana? Masjid ini. Masjid ini luar biasa perkembangannya. Saya pertama-tama pulang tahun 2008, dibawa ke masjid ini ceramah. Di bawah ini ember dulu, ember, bocor. Sekarang alhamdulillah sudah tak bocor lagi, tapi lumutnya masih macam dulu.
Saya ceramah di sini, pengajiannya hari Selasa. Subuh membaca kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri 1000 lembar. Disuruh Ustaz Mawardi. Abdul Somad mengajar, bacakan kitab Targhib wa Tarhib. Malam ba'da Isya, habis itu saya tidur di belakang di kantor MUI. Di belakang itu ada tempat tidur, berdua sama imam. Mana Pak Imam itu sekarang? Ada kamar di belakang tempat saya. Tidur di kantor MUI. Sekarang ini aja baru di hotel-hotel, dulu di kantor MUI. Yang kelima, baitan libni sabil banahu, membangun rumah untuk anak ibnu sabil. Anak kampung, otaknya cerdas, tapi mau sekolah di Pekanbaru tak bisa. Sewa kos mahal, sebulan 500.000. Ada pula kos 1 bulan sampai 1 juta, pakai AC, kamar sendiri, tempat tidur. Ada orang kaya. Ustaz Somad, saya punya kos-kosan 100 pintu, 3 pintu saya wakafkan untuk anak ibnu sabil. Mantap, inilah yang mengalir. 100 pintu rumah kosmu di daerah Panam, orang kuliah di sana, ada Undri, ada UIN, anak kuliah beribu orang. UIN aja mahasiswanya 30.000 orang. Tidak semuanya anak mampu, sebagiannya tinggal di masjid, sebagiannya mencari rumah kos-kosan. Bayangkan kalau ada kos gratis. Syaratnya cuman kau hafal Quran, berprestasi, IQ-mu tinggi, IP-mu 3,7 sampai 4. Silakan tinggal di sini. 100 pintu rumah kos saya Pak Ustaz, 3 saya wakafkan fisabilillah. Mantap. Nih yang kelima. Yang keenam, nahran ajrahu, mengalirkan sungai. Sungai itu apalagi dialirkan? Sungai Kampar mengalir, Sungai Indragiri mengalir, Sungai Siak mengalir, Sungai Rokan mengalir. 4 sungai besar memotong pulau Sumatera dari pantai timur ke pantai barat, dari pantai barat ke pantai timur. Dipotongnya Riau ini 4 sungai. Ujung Indragiri, Kampar, Siak, paling ujung Sungai Rokan, Rokan Guru, Rokan Ilir. Untuk apa lagi mengalirkan sungai? Mengalirkan air. Yang terakhir, yang ketujuh, shadaqatan akhrajaha min malihi, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihatihi, waktu dia masih hidup, wa hayatihi, waktu sehat, waktu hidup, yalhaquhu ba'da mautihi, maka akan mengalir untuk dia setelah mati. 7. Tapi selama ini katanya Pak Ustadz 3 saja. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'u lah. Itu hadis sahih Muslim. Yang 3 itu sahih Muslim. Sedangkan yang kita kaji malam ini dalam Sunan Ibni Majah. Kontradiktifkah dia? Tidak. Kalau ada hadis kontradiktif dengan satu hadis, namanya mukhtaliful hadis. Ulama pertama yang membahas mukhtaliful hadis Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama kitabnya Ikhtilaful Hadis. Tidak ada kontradiktif. Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ditambah dengan yang 7 tadi. Bahkan ada sebagiannya disebutkan yang ada dalam 3 hadis ini ada di yang 7, tapi yang ada di yang 7 tak ada di dalam 3 hadis. Intinya, mari kita semangat bekerja, mari semangat cari duit, tapi yang mau dibuat adalah yang 7 ini, insya Allah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 50 menit kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bernilai amal soleh, kita amalkan. Yang muda-muda semakin semangat, yang tua-tua pun lebih semangat. Karena yang tua-tua ini mau mati, mau masuk ke liang kubur, mau masuk ke liang lahat. Jangan lagi ganti mobil, jangan lagi ganti rumah. Berpikirlah apa yang akan kita persiapkan menuju alam barzakh. Yang muda jangan semangat, yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bersemangat. Tapi hidup ini yang paling penting adalah apa amal soleh yang kita amalkan.